Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bertemu lagi di channel sederhana ini. Dan kali ini kita waktunya untuk berkunjung atau berziarah ke masjid yang ada di Banua Lawas, yaitu Masjid Pusaka. Menurut sejarah yang saya baca, Masjid Pusaka Banua Lawas ini didirikan oleh Khatib Dayan bersama tokoh Dayak Manyan seperti Datu Kartamina, Datu Sari Tegara, Datu Sari Panji, Datu Rangganan, dan datu lainnya yang telah memeluk agama Islam pada tahun 1625 Masehi bersamaan dengan pendirian Masjid Pusaka pada tahun itu juga. Dilihat dari namanya, kemungkinan Datu Sari Negara dan Datu Sri Panji sebelumnya memeluk agama Hindu atau mungkin saja masih menganut agama lamanya dan turut membantu saudaranya yang telah memeluk agama Islam ketika membangun Masjid Pusaka Banua Lawas. Tradisi lisan masyarakat di Banua Lawas menceritakan bahwa lokasi situs dulunya adalah pemukiman suku Dayak di tepi Sungai Tabalong, dan bangunan masjid yang berdiri sekarang adalah Balai Adat Suku Dayak. Masjid ini juga sering disebut sebagai Masjid Pasar Arba karena pada hari Rabu atau Arba, jumlah para pengunjung penziarah lebih banyak dari hari-hari yang lain. Pada halaman pasanggarahan ini ditaruh dua buah tajau besar dari porselin sebagai tempat penampungan air untuk memandikan anak-anak suku Dayak yang baru lahir, dan sekarang dijadikan untuk cuci muka ataupun sekalian diminum. Dua buah tajau ini masih utuh tertanam 60% ke dalam tanah dan tetap kedudukannya sejak semula, yang walaupun sudah berusia barangkali lebih dari 400 tahun. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita akan melihat 4 tiang utama atau disebut soko guru yang terbuat dari kayu ulin, dan juga tiang-tiang penopang lainnya yang terbuat dari bambu atau betung. Tiang-tiang ini memiliki peran penting dalam struktur masjid dan juga menjadi bagian dari tradisi serta sejarah masjid tersebut. Pada salah satu tiang utama terdapat tangga melingkar yang terbuat dari kayu balau dengan 12 anak tangga yang digunakan untuk naik ke bagian atas tiang. Tradisi memeluk tiang atau meragap tihang. Masyarakat setempat memiliki tradisi memeluk tihang guru
sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan harapan akan keberkahan. Ada juga yang mengatakan, dan apabila kita memeluk dan tangan kita sampai, maka akan mudah naik haji, insya Allah. Namun, dari sudut pandang syariat Islam, tradisi ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait landasan hukum, relevansi dengan ajaran tauhid, serta potensi menyimpang dari nilai-nilai agama. Pendekatan yang digunakan mencakup kajian literatur tentang konsep URF atau kebiasaan setempat dalam Islam, wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, dan telaah historis tentang masjid tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik memeluk tiang guru dapat dianggap mubah selama tidak disertai keyakinan bahwa tiang tersebut memiliki kekuatan khusus atau dapat mendatangkan keberkahan secara mandiri. Tradisi ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk penghormatan budaya yang selaras dengan nilai sejarah masjid. Ini kita coba lihat ke samping kawan-kawan, samping masjid. Jadi di samping masjid ini kita akan melihat sungai atau aliran sungai Tabalong. Di Masjid Pusaka ini, selain masih tersimpan beduk asli dan petaka sepanjang 110 cm, ini saya ada berjumpa dengan pengunjung ziarah lain yang mencoba untuk memeluk tiang. Jadi kawan-kawan, saya juga ingin mencoba memeluk tiang ini. Sampai di sini dulu kawan-kawan ziarah kita ke Masjid Pusaka yang ada di Benua Lawas, Kabupaten Tabalong ini. Mohon maaf apabila saya menerangkan ada kesalahan ataupun kekurangannya. Semoga kita semua
selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang barokah, supaya kita bisa bertemu lagi ataupun berziarah lagi ke masjid ini.